Nah, tadi kita udah ngebahas tentang hukum pertama Newton. Sekarang kita masuk ke hukum kedua Newton tentang gerak. Nah, hukum pertama Newton bisa aja kita anggap sebagai definisi dari gaya. Dengan kata lain, gaya adalah suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda merubah kecepatannya. Coba lihat statement di sini. Bahwa sebuah benda tetap bergerak dengan kecepatan sama kecuali ada gaya tidak seimbang. Berarti yang menyebabkan benda memiliki kecepatan yang tidak konstan adalah karena gaya. Dia mengalami percepatan ya. Kalau dia dikasih gaya, ini benda mobil, terus diinjek gasnya, kira-kira nambah cepat nggak? Nah, kalau dia nambah cepat berarti di situ ada percepatan. Nah, berarti nanti kalian juga akan mengalami dorongan. Ya, itu karena adanya percepatan tadi. Berarti percepatan tadi adalah hasil dari gaya gitu. Oke. Nah, gini. Hukum kedua Newton bisa aja kita tulis secara matematis kayak gini nih. Adalah resultan dari gayanya itu sama dengan massa. Ingat, kalau gaya itu adalah vektor, massa adalah skalar, percepatannya itu adalah vektor. Nah, ini adalah hubungannya antara gaya dengan percepatan dan juga dengan massa. Kayak gimana sih contohnya gini? Let's say kita punya benda. Oke, oh sebelumnya kita jelasin dulu nih. Kita tahu dulu nih kalau massa itu sebenarnya beda banget sama yang namanya berat. Massa sendiri satuannya itu adalah kilogram. Dan massa sendiri sebenarnya adalah sifat intristik dari si bendanya sendiri. Dan kalau berat itu sebenarnya dipengaruhi oleh gravitasi atau percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Nah, oke, nanti akan ada video yang klarifikasi nih bedanya antara massa dengan berat. Oke, sekarang kita bahas dulu yang hukum kedua Newton ini. Jadi gini, kalau misalnya kita punya benda dengan massa sebesar m, misalnya kita punya benda massanya sebesar m, kita dorong dengan gaya sebesar f, maka benda ini mengalami percepatan sebesar a. Iya dong, sesuai dengan hukum Newton kayak gini. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita dorong benda ini sebesar 2m, masanya 2 kali masa si benda pertama. Masa benda pertama misalnya di sini jadi 2m. Kita dorongnya tetap dengan gaya f. Kira-kira dia percepatannya itu lebih mana nih? Lebih lambat atau lebih cepat daripada si benda yang pertama? Ini benda yang pertama, ini benda yang kedua. Ayo gimana? Ya udah, dia pasti keluarnya jadi apa nih? Oke, kita tahu kan. Oh, kita pengen tahu a-nya berapa. Ya udah, kita tulis aja bahwa f itu sama dengan m dikali a. Ini untuk benda pertama. Benda kedua, f-nya itu sama dengan masanya itu 2 kali benda pertama. Oh, bisa kita tulis kayak gini ya. 2m berarti kan dari benda pertama. Massa pertama. Oke, dia adalah a. A-nya itu vektor, f-nya ini adalah gaya ya. Nah, berarti si percepatan ini berapa? Oh, percepatannya itu adalah kita bagi aja keduanya itu sama 2m ya. Jadi f per 2m itu sama dengan a ya, akselerasinya. Berarti akselerasinya adalah setengah dari akselerasi ke benda pertama. Oh, ternyata kalau masanya 2 kalinya, percepatan benda itu setengahnya. Gimana kalau 3 kalinya? Iya, jelas sepertiganya. Oke. Coba pakai pakai soal. Gini, misalnya kita kasih gaya pada benda itu sebesar 10 Newton. Kita tahu bahwa masanya benda pertama itu adalah 10 kilogram. Berapakah percepatan si benda? Oke, kita lihat bahwa hubungannya adalah sigma f itu adalah vektor, adalah massa dikali percepatannya. Ya, masanya itu adalah 10 kilogram. Resultan gayanya total itu atau net force-nya itu adalah 10 Newton. Dia punya arah. Nah, kalau di sini nggak dibilang kanan atau ke kiri, berarti dia positif. Ya, kita bisa anggap dia ke kanan aja gitu. Misalnya positif ke kanan, atas itu positif, kiri itu negatif, bawah itu negatif. Oke, berarti kita bisa anggap bahwa dia bergerak ke kanan. Oke, berarti percepatannya itu adalah ya udah 10 Newton dibagi 10 kilogram. 10 Newton dibagi 10 kilogram adalah 1 Newton per kilogram. Nah, 1 Newton itu apa? Masa ini kilogram. A ini adalah meter per detik kuadrat. Nah, berarti 1 Newton adalah kilogram kilogram meter per detik kuadrat dibagi kilogram. Jadinya gimana? Iya, si akselerasinya adalah
meter per detik kuadrat. 1 meter per detik kuadrat. Nah, gimana kalau misalnya masanya kita buat jadi 2 kalinya? Ganti warnanya coba. Nah, kalau masanya kita perbesar dari 2 kalinya, misal F-nya sama nih, 10 Newton. Masanya jadi 20 kilogram. Berapakah akselerasinya? Ya gampang, itu sama aja kayak F dibagi M. Ya, F-nya berapa? 10 Newton. M-nya adalah 20 kilogram. Berarti dia adalah setengah meter per detik kuadrat, ya nggak? Ini dibagi ini adalah setengah Newton, berarti ini satuan dari akselerasi atau percepatan adalah meter per detik kuadrat. Oke, jadi hukum kedua Newton itu adalah hubungan dari massa dengan percepatannya. Iya, ngomongin hubungan massa dengan percepatannya. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata proporsional ya hubungannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.